kebetulan saya juga jurusan muamal ya. Oh. Kenapa tanya? Iya. Membina kita semua supaya menjadi pelayan yang baik, bukan menjadi orang yang minta dilayani. Dalam hal pengawasan bahkan pengadilan tingkat banding itu adalah perpanjangan tangan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Iya, betul. Ini menarik yang mulia terkait kebijakan internal di pengadilan tingkat banding di PTA Babau ini terkait inovasi-inovasi. Dari beberapa informasi yang kami kutip itu ada beberapa inovasi yang di launching di program kemudian di launching di Pengadilan Tinggi Agama. Ini diantaranya ada Sitara, Monpek, Monti, si Binwas, termasuk si Budi. Nah, ini kami yakin ini adalah upaya dari Yang Mulia untuk memberi pelayanan kepada stakeholder terkait yang mendapat manfaat dari pelayanan PTA. Ini latar belakang, kemudian apa yang ingin diraih dari inovasi-inovasi ini. Karena ada sebagian yang berpendapat untuk apa banyak inovasi, toh gaji kita begitu-begitu juga, udah kerja saja sesuai tupoksi, menerima mengadili, memeriksa mengadili selesai katanya begitu. Iya. Beberapa inovasi memang kita laksanakan dari kawan-kawan itu, selain dalam rangka pembangunan zona integritas, tapi juga sekaligus memang kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena pelayanan kita itu tidak akan mencapai maksimal tanpa didukung oleh adanya inovasi-inovasi. Dan inovasi-inovasi ini selalu bersandar pada IT, kepada IT lah ya. Kalau tidak didukung oleh itu, inovasinya tidak akan sampai maksimal dan kita sulit. Karena inovasi informasi itu memang berdasarkan pada IT itu. Terus inovasi yang tadi disebutkan tadi di PTA itu ada dua bagian itu. Satu inovasi yang sifatnya pelayanan pada internal ya, internal pengadilan tinggi dan satker-satker. Ada yang eksternal keluar kepada masyarakat, kepada orang lain itu. Nah, inovasi-inovasi ini tentunya memang punya latar belakang. Kenapa muncul inovasi itu? Misalnya, ya inovasi yang eksternal aja ya. Ada Sitara. Sitara itu sistem informasi statistik perkara. Nah, yang kita sering alami, kita sering ketahui dari instansi lain atau dari masyarakat, bahkan mungkin jurnalis juga sering meminta data tentang berapa perkara tentang misalnya perceraian untuk tahun ini, atau lagi perkara lain ya, perkara lain, termasuk perkara perwalian ya, itu juga termasuk yang dimintakan oleh kita. Nah, Sitara ini dimaksudkan supaya orang yang mencari data tentang perkara, berapa jumlahnya bulan ini, berapa tahun ini, itu tidak perlu lagi datang harus ke kantor kami, ke PTA. Cukup nanti membuka aplikasi di HP yang tentunya Android ya. Nanti atau melalui website dari PTA Babel, nanti di situ akan ada petunjuk-petunjuk ya, yang akhirnya akan didapatkan
statistik, semacam statistik data perkara-perkara yang diterima oleh pengadilan agama seprovinsi Kepulauan Babel ini sampai ke tingkat kecamatan. Nanti orang tinggal ngeklik itu aja, ya. Tidak perlu datang ke kantor PTA. Jadi mudah sekali, memudahkan mereka. Termasuk data ini juga yang diperlukan oleh kantor lain, misalnya Kemenak, ya, itu perlu data, tinggal itu melalui aplikasi Sitara, atau mungkin BPS, Badan Pusat Statistik, ya. Itu juga tidak perlu lagi harus datang ke kantor atau nyurati dulu, mohon data statistik perceraian tahun sekian sampai sekian. Nah, cukup pakai aplikasi itu Sitara. Ya, artinya Dan itu kabarnya, bukan kabarnya, ini dari si pembuatnya, dan pembuatnya juga ada di sini. ya bagian dari kawan di Pengadilan Agama Mentok ini. Nah, iya, Pak Mizanul Fatah. Sitara, ya. Itu sampai ke tingkat kecamatan data itu yang ada di situ. Artinya dari aspek efektivitas dan efisiensi ini memotong waktu dan biaya bagi pengambil manfaat dari aplikasi Sitara tadi. Ya. Ini luar biasa ini. Tentu sangat membantu stakeholder terkait yang ingin mendapatkan informasi terkait perkara perkara sebangka Belitung. Cukup dengan mengklik Sitara. Nah, itu sudah muncul di website PTA Babel ya. Ya, ini Pak Morian, silakan ini kalau lagi santai-santai di rumah, pingin menambah wawasan terkait jumlah perkara atau termasuk rumpun perkara sebangka Belitung ini, tinggal di searching website ptababel.go.id ya. Nah, kemudian cari menu aplikasi Sitara. Nah, ini sangat membantu. Yang kedua, ya, ini ada memang kami karya dari kawan-kawan itu inovasi namanya Si Budi, ya. Ini bukan nama orang, sama dengan Si Dilan, ya. Itu produknya Pementok kan Si Dilan. Tapi Dilan kan di sini inovasi, itu bukan nama orang. Untuk Si mudah Budi juga begitu. Untuk mudah mengingat orang, ada kata-kata familiar yang lebih dari aspek marketingnya lebih mengena. Nah, jadi orang mudah mengingatnya. Ini kalau mohon maaf meskipun nama yang mulia terkait, bagi kami yang usia 40-an SD dulu itu yang kami ingat, kalau enggak Iwan, Budi, dan Wati. Nah, sampai sekarang masih teringat. Jadi ketika ada kalimat Si Budi, nah, rasa penasaran orang itu semakin bertambah. Ini apa nih Si Budi ini yang mulia? Ya, ini juga sama. Itu sekedar nama, tapi sudah ada artinya. Perumusnya juga dari kawan-kawan kepanitraan. Menggunakan nama itu atas izin saya. Gitu. Minta izin dulu. Saya pikir ya udah nggak apa-apa. Mau disebut Si Budi atau Mas Budi terserah. Tapi yang penting intinya ya. Substansi bahwa, dari substansi itu. Nah, Si Budi ini juga satu inovasi yang ingin memudahkan layanan kepada orang yang berperkara di tingkat banding melalui PA tentunya ya, baik pembanding maupun terbanding itu. Sebelumnya biasanya orang kan suka yang merasa pembanding atau terbanding itu minta ke kantor PA atau apalah caranya harus ke kantor ya, cari tahu ini perkara saya nomor sekian-sekian ini perkembangannya sudah sampai di mana gitu, nanya atau nelpon gitu. Nah, orang juga tidak perlu datang ke kantor itu loh. Dan itu juga kalau datang ke kantor akan membuang waktu dan tenaga. Apalagi kalau jauh gitu kan. Nah itu. Jadi diciptakanlah Si Budi itu namanya sistem informasi barcode untuk
informasi dan data. Untuk data dan informasi. Iya, untuk data dan informasi, ya itu. Saya belum hafal betul itu ya, karena suatu yang baru ya, si Budi. Itu maksudnya cara kerjanya orang mendaftar perkara banding di PA, kemudian setelah diproses di PA dikirim ke PTA, di PTA terdaftar, terus diberitahukan kepada pembanding ya, melalui pengadilan agama yang mengajukan ya. Nanti pemberitahuan secara tertulis itu resmi, sudah terdaftar, disertai barcode itu. Itu ya Pak ya. Jadi disertai barcode itu, dan barcode ini terhubung dengan SIPP ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Itu di website juga ada semua. Nah, di situ nanti bisa diketahui, oh perkara saya sudah disidangkan pertama. Nah, mungkin nanti ada sidang kedua atau ketiga, akan diketahui dari barcode yang dikirimkan melalui pemberitahuan ke pembanding dan terbanding. Transparansi ya. Ya, transparansi. Memangkas lagi memangkas biaya dan waktu. Ya. Dan orang tidak perlu lagi datang ke PA, tidak perlu kantor, karena itu pakainya harus Android, ya, sudah sistemnya aplikasi. Ya dari mana saja, mungkin pergi ke Jakarta, pergi ke mana Sumatera, bisa pakai itu, aplikasinya ada, si Budi itu. Tinggal tahu, oh perkara saya nomor sekian, atau mungkin kuasa hukum bisa lihat, oh perkaranya Pak Unu nomor sekian sudah sampai di mana. Itu terhubung ada dalam SIPP, sidang pertama, sidang kedua, atau mungkin ada sidang ketiga, oh sudah diputus. Termasuk agenda persidangannya juga dimunculkan di SPP, umpamanya di SPPP, karena itu terhubungnya dengan SIPP. Iya. Jadi tahu, oh sidangnya tanggal sekian, putusnya tanggal sekian, itu tahu ya. Dan kami di PTA itu tingkat banding itu kan punya batas waktu maksimal oleh Mahkamah Agung berdasarkan perma, itu maksimal 3 bulan harus selesai. Tapi sekarang ini kita lagi balapan, berlomba-lomba untuk melayani masyarakat. Awalnya 2 bulan, berkembang lagi sampai sebulan. Tapi kita tetap untuk PTA Bangka Belitung maksimal 2 bulan harus selesai. Nah, ini jadi ada kepastian waktu. Ya. Kalau zaman dulu kan tidak ada kepastian. Ini informasi juga untuk Pak Maurian dan para pencari keadilan yang katakanlah ingin meminta keadilan ke pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama. Nah, kalau pengadilan tinggi agama maksimal 2 bulan wajib memutus perkara banding, begitu juga di pengadilan tingkat pertama itu 1 bulan wajib diputus. Nah, kecuali ada hal lain ya yang sangat-sangat mendesak. Nah, artinya para pencari keadilan tidak usah khawatir atau memiliki persepsi bahwa pengadilan itu melambat-lambatkan. Ini sudah tidak zamannya lagi yang mulia ya. Iya, betul. Nah, termasuk dalam hal kekhawatiran adanya pungli dan sebagainya. Nah, itu ada mekanisme kalau terjadi itu bahkan bisa dilaporkan. Nah, jangan sampai ada distrust atau hilangnya kepercayaan masyarakat ke lembaga peradilan. Nah, silakan dilanjutkan yang mulia terkait si Budi tadi. Si Budi tadi ya. Jadi inti kerjanya seperti itu tadi, memangkas waktu, menghilangkan ketidakpastian ya, ketidakpastian. Juga tidak perlu orang harus datang ke PA untuk menanyakan. Cukup pedomannya adalah barcode itu ya. Dan kita PTA maksimal 2 bulan itu sudah putus maksimal. Dari yang 2 bulan itu bukan tidak mungkin kurang dari 2 bulan itu perkara sudah bisa diputus. Karena tidak wajib 2 bulan putusnya.
Itu hanya batas maksimal yang akan kita usahakan. Jadi ada beberapa perkara yang kurang dari 2 bulan bisa putus. Itu. Kemudian tadi yang disinggung, itu juga memangkas, menghilangkan alasan-alasan bagi oknum tertentu untuk memberikan bantuan atau jasa. Oh, tolong dong cari tahu info, nanti minta uang rokok atau apalah. Oh, harus gini-gini. Belum lagi misalnya menjual nama orang pengadilan, ya. Minta sekian, nanti saya bagi untuk hakimnya, untuk ini dan sebagainya. Itu tidak ada lagi dengan sistem barcode itu, si budi itu. Itu. Terus yang tadi sudah disinggung juga, supaya pengawasan ini ya, karena kita juga kepanjangan tangan dari pusat. Kalau ada yang coba-coba orang dalam jadi calo, ya, itu tolong laporkan saja. Kalau tidak dilaporkan ke KPK langsung, ya kepada kamilah yang PTA. Asal jangan bersifat fitnah, ya. Jangan bersifat fitnah. Artinya laporan itu peristiwanya real, nyata. Ada pungli, ada gratifikasi. Dan itu sudah kami sebarkan di depan, di halaman-halaman di luar itu. Karena bagaimanapun bagi pegawai, namanya gratifikasi atau pungli, itu jangan dianggap sebagai rezeki. Jangan sampai mencari rezeki dengan cara itu. Karena itu bukan rezeki, gitu loh. Nanti kalau pungli atau rampokan atau hasil mencuri dianggap rezeki, orang mau berangkat mencuri berdoa, syukuran dulu supaya berhasil. Nah, sebelum mencari rezeki, kita doa dulu selamatan. Enggak begitu, ya. Karena gratifikasi pungli itu bukan rezeki, gitu. Jadi itu ya. Pak Ketua, ya. Ya, jadi Pemurian dan para pencari keadilan tidak usah khawatir akan adanya pungli. Bantu kami untuk menjadi peradilan yang bersih. Terus saya tambahkan sedikit. Selain kami ini sebagai kawal depan Mahkamah Agung melaksanakan delegasi wewenang Mahkamah Agung sebagai kawal depan, pembinaan, pengawasan, dan melaksanakan segala kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung, kami juga di sini ada kebijakan-kebijakan internal, yaitu program pengawasan tetap itu rutin, cuma dilaksanakan secara virtual, ya, binwasnya. Makanya itu disebut si binwas, sistem sistem pembinaan dan pengawasan. Itu untuk lebih lengkapnya nanti secara detailnya oleh Bu Panitera nanti yang bisa ditanyakan pada kesempatan lain. Kalau yang intern itu Monti namanya ya, itu monitoring cuti. Cuti itu untuk pegawai PTA saja ya. Nah, itu yang dimonitor. Kalau Monpeg lah itu untuk semua itu. Monitoring pegawai semua. Itu berbasis pada SIKEP ya, SIKEP. Nah, sistem informasi kepegawaian itu. Terus itu yang internal PTA ya, inovasi itu. Kemudian kebijakan lain yang sebagian sudah dilaksanakan itu pengusulan pengisian jabatan atau formasi di PA-PA yang masih kosong, termasuk usul penambahan tenaga hakim di semua PA. Itu kita sudah usulkan. Ya, mudah-mudahan terkabul ya. Terus yang ketiga, usulan-usulan terkait pembangunan ya. Pembangunan itu semua yang diusulkan daerah kita akan tampung dan akan majukan ke pusat ya, ke Pak Sekma itu. Pembangunan. Nah, soal lainnya
Saya kira ya itu yang garis-garis besarnya ya, garis besarnya. Selanjutnya yang mulia, ini terkait sinergitas dengan pihak lain. Dalam hal ini ketika tadi seperti aplikasi Sitara tadi, tentu pengambil manfaat dari inovasi atau aplikasi ini kan pihak eksternal kita ya. Ya mungkin jurnalis seperti disampaikan tadi, atau juga mungkin pihak Kemenang atau BPS dan sebagainya. Di saat Mahkamah Agung beserta pengadilan di bawahnya sedang giat-giatnya mulai dari pencanangan sampai pembangunan zona integritas, seefektif mana atau seberapa penting kita bersinergi dengan pihak eksternal, dalam hal ini mungkin Pemprov kalau di tingkat di tingkat pengadilan tingkat banding, atau di instansi-instansi vertikal setingkat wilayah di provinsi, atau yang di satker di bawahnya dalam pengadilan tingkat pertama di pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Seberapa penting kita melakukan katakanlah MOU sinergitas dalam hal program-program kita? Dalam rangka pembangunan zona integritas ini, untuk PTA Babel sudah menggali ilmu, mencari pengalaman ya. Ini ngaji, namanya ngaji, silaturahmi tapi cari pengalaman. Sudah ke Pak Kajati Babel, sudah ke Kepala BPS Badan Pusat Statistik ya, dan sudah ke Kemenak ya, itu juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan semuanya. Nah, ini semuanya menggali pengalaman-pengalaman dalam rangka pembangunan zona integritas. Ke BPS misalnya itu pengalaman-pengalaman tentang bagaimana survei yang benar, survei yang baik. Nah, itu bagaimana kita sudah mengaji. Bahkan kita sudah mengundang sebagai narasumber dari BPS memberikan materi tentang survei dan mengenal statistik gitu loh. Itu kalau tidak salah yang lalu itu juga sudah divirtualkan ya, ke semua satker. Karena yang sifatnya bermanfaat untuk semua, kami pasti akan pancarkan melalui virtual ke semua satker. Kepada Pak Kajati, ilmu-ilmunya juga sudah kami serap, walaupun belum seluruhnya, tapi yang inti-inti sudah kami serap. Bahkan Pak Kajati juga sudah melihat secara langsung bagaimana kondisi PTA Babel saat itu dalam proses pembangunan menuju WBK. Kalau melihat dari video testimoni beliau, sepertinya testimoninya positif. Karena bahasa yang tampil di video itu, PTA Babel layak mendapat predikat WBK. Iya. Jadi kami mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat dari Pak Kajati. Dan Pak Kajati sudah melihat langsung silaturahmi pada kami, akhirnya memberikan testimoni itu, testimoni yang sudah kita ketahui semuanya. Kemudian yang lain juga dari UIN ya, IAIN apa UIN? IAIN. Masih IAIN ya. Itu juga Pak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah ya itu, dan Ekonomi Islam. Itu sudah kerjasama dengan kita juga, semuanya dalam rangka zona integritas. Cuma ini karena lembaga akademik, ya kita kegiatannya dilakukan dengan mengadakan kegiatan akademik. Ada seminar itu ya, ada 2 kali kalau tidak salah kemarin. Kemudian kita manfaatkan juga karena kebetulan dari Balai Harta Peninggalan itu silaturahmi kepada kami dan melihat kenyataan itu juga mungkin
kesannya positif ya kami minta testimoninya dan sudah itu beredar juga. Balai Harta dan Peninggalan ini lembaga atau badan atau kementerian ini atau bagaimana? Yang Begini. biar untuk dipahami oleh Pak Morian. Balai Harta Peninggalan ini salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Kedudukannya sekarang ini hanya baru terbatas di Jakarta, kemudian kalau tidak salah Makassar apa ya, hanya beberapa 5, se-Indonesia 5. Di kota-kota besar. Ya, kota besar. Nah, masing-masing BPH ini, Balai Peninggalan Harta ini, wilayah kerjanya ini lebih dari 3 provinsi. Nah, Jakarta itu termasuk membawahi provinsi ini. Nah, itu khusus di bidang Perwalian. ya, memonitor perkara-perkara penetapan perwalian. Untuk Babel ini ternyata sudah ada MOU kesepakatan antara PTA Babel dengan BPH itu Balai Harta Peninggalan tahun 2018. Nah, itu zaman Pak KPTA-nya Pak Emput Mahfudin. Pak Emput dulu. Saya sudah belum di sini ya. Saya belum di sini. Dan saya belum tahu itu ada itu. Nah, itu soal perwalian minta putusan penetapan ya, penetapan. Nah, nanti akan ditindaklanjuti dengan memanggil para wali-wali yang ditetapkan oleh pengadilan agama itu. Maksudnya apa? Supaya jelas perlindungan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak ada orang tuanya, dan juga punya harta peninggalan orang tuanya, sedangkan dia tidak ada lagi yang ngurus, maka haruslah ditetapkan wali dari keluarga mereka. Makanya yang lalu kami minta pada semua PA-PA, kirimkan salinan penetapan perkara perwalian itu ke Balai Harta Peninggalan untuk ditindaklanjuti. Itu. Ya mudah-mudahan ini periode ini semuanya sudah melaksanakan, sehingga kerjasama antara PTA dengan BPH Balai Harta Peninggalan ini berjalan lancar demi kemaslahatan umat juga. Ini ya. Negara hadir untuk melindungi warga negaranya. Dan potensi ini ada, bahkan kalau kesadaran hukum masyarakat itu tinggi, ini potensi itu mungkin lebih besar lagi. Nah, untuk kabupaten sekecil Bangka Barat saja, di 2020 dan 2021, perkara permohonan penetapan perwalian itu ada 5 perkara. Dan sebagaimana instruksi dari Yang Mulia, sudah kami kirimkan data yang dimaksud ke Balai Harta Peninggalan ya. Iya, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Iya. Nanti pengirimannya langsung ke sana, tapi tembusan kepada PTA Babel. Supaya kami bisa melihat ada pengiriman apa tidak. Kalau untuk di tingkat pertama dari 4 satker yang merupakan satker-satker binaan dari PTA, harapan Yang Mulia terkait sinergitas dengan pihak eksternal, dalam hal ini Pemkab ataupun dinas-dinas lain ataupun instansi vertikal lainnya, apa yang harus dilakukan oleh kami dan kawan-kawan lain di satker di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung? Yang terkait dengan kinerja kita, termasuk produk dari pengadilannya PA, itu tentang data, tentang apa ini ya harus koordinasi dengan Disdukcapil setempat dan Kemenak ya, dalam ini KUA, supaya data itu nanti sama sumbernya dari PA, lalu dari pihak Kemenak
atau pihak Disdukcapil itu mendapatkan data yang valid dari sumbernya yang memang benar. Karena ada kasus juga yang lalu itu Aceh dibawa oleh seseorang ke Dukcapil di salah satu Dukcapil di Babel ini untuk merubah susunan keluarga berdasarkan Aceh itu. Tapi ada keterangan dari seorang perempuan, saya nggak pernah disidang, saya nggak pernah dipanggil untuk sidang, saya nggak pernah cerai, gitu loh. Berdasarkan itu, Dukcapil secara dinas menyurati kepada KPA yang bersangkutan minta penjelasan. Apakah nomor ini Aceh ini benar? Nomor sekian, tanggal sekian, ditandatanganinya oleh pejabat menggunakan namanya nama pejabat yang dulu ya, tahun 2016. Kemudian apakah benar namanya atas nama si A dan si B itu. Setelah ditelusuri dengan register perkara yang tahun 2016, nomor AC-nya betul ada, tapi namanya bukan seperti yang ada dalam fotokopi AC yang dikirim oleh Dukcapil itu. Itu ada indikasi pemalsuan ya? Tapi bukan dari PA, dari oknum di luar. Nah, karena nama yang tercantum itu bukan seperti yang terdapat di dalam register perkara, daftar perkara itu. Nah, itu. Nah, dengan adanya kerjasama dengan instansi lain, khususnya Kemenak atau Dukcapil, itu akan bisa dicegah adanya manipulasi data, ya, termasuk identitas para pihak. Ya. Mungkin nomor sama, tapi identitasnya beda, alamatnya bisa beda. Nah, itu loh, dihindari yang seperti itu. Informasi juga untuk pemurian semuanya, saat ini tidak perlu khawatir lagi karena Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama itu memiliki inovasi validasi akte cerai, ya. Betul ya Pak Mizan ya? Validasi akte cerai ini dimaksud ini bisa dipakai oleh kawan-kawan di KUA ketika ada orang membawa akte cerainya, ketika dia akan menikah lagi, artinya dia berstatus atau janda, ataupun ke Dukcapil tadi yang mulia. Aplikasi itu setelah di-download, cukup di-scan melalui kamera hologram di sudut kanan dari akte cerai itu akan ada muncul video dari Pak Dirjen Badilak tentang keaslian akte cerai tadi. Memang kalau barangkali sekitar 3 tahun yang lalu aplikasi itu belum muncul. Nah, tapi sekarang ini tentu sudah bisa dimanfaatkan untuk menghindari penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen dimaksud. Iya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Dirjen Badilak itu memang pengamanan. Jangan sampai terjadi ada pemalsuan. Beberapa waktu yang lalu itu kan ada di Facebook atau apa itu, orang dagang online menawarkan akta cerai dengan harga yang sudah ditentukan. Ada 1,5 juta, ada berapa. Kasus yang ramai itu dulu ada satu di daerah Jawa Barat dengan Jawa Timur itu. Aceh dijual belikan, ditawarkan untuk dibeli dengan harga tertentu. Tapi ya dengan adanya Pak Dirjen Badilak ini membuat satu sistem barcode Aceh, mungkin ada pengaman untuk tidak adanya pemalsuan. Tidak ada pemalsuan. Ya. Lah yang saya ceritakan tadi itu produk tahun 2016 ya. 2016 itu kan belum diterapkan sistem barcode di dalam Aceh itu.
Nah, ini juga informasikan oleh Pak KPA Mentok kepada Pemurian bahwa Aceh sejak tahun 2018 kalau tidak salah ya 3 tahunan itu ya, itu yang asli itu ada barcode-nya, dan kalau barcode-nya ini di-scan itu akan kelihatan gambar Pak Dirjen bicara itu. Nah, kalau yang tidak ada, ini ya tentu itu masih dipertanyakan keasliannya gitu. Karena bisa jadi itu asli, bisa jadi tidak. Tergantung pada pencocokannya di register perkara yang lama itu bagaimana itu. Padahal tindakan yang dilakukan oknum atau bahkan orang tersebut sebenarnya kategorinya bisa pidana ya. Dan Bisa. ya bisa. Dan kita semua sebagai warga Indonesia tentu harus melek hukum. Nah, melek hukum di sini maksudnya kita harus mempercayai penegakan hukum dengan ikut menjadi bagian dari penegakan hukum yang benar dan tepat. Tidak ada lagi peluang atau memang tidak pernah ada mendapatkan produk pengadilan apakah akte cerai atau penetapan kalau tanpa sidang. Dipastikan kalau tanpa mendaftarkan perkara, tanpa putusan pengadilan itu adalah palsu dan penipuan. Dan itu bisa dikenakan ya unsur pidananya. Apakah sulit berperkara ke pengadilan agama? Tidak sulit. Nah, saya sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Mentok memastikan tidak ada kemungkinan untuk mempersulit atau memperlama atau pungli, insya Allah tidak akan ada. Nah, sekali lagi untuk agar berhati-hati, waspada, jangan tergiur. Nah, baik di Mega Barat atau dimanapun yang mendengar informasi ini. Kemudian ini Pak Ketua, tambahan itu, PTA itu kan sudah menginstruksikan kepada seluruh satker PA-PA di wilayah Babel ini untuk mencantumkan kalimat di dalam relas ya. Relas panggilan di bagian bawah bahwa panggilannya sudah dibayar melalui panjar biaya perkara. Itu juga maksudnya untuk mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh oknum ini ya, oknum yang bertugas ya. Bisa jadi itu kalau tidak ada kata-kata itu nanti akan minta kepada orang berperkara apakah pemohon, penggugat atau termohon atau tergugat. Nah, ini bagian dari upaya kita untuk mencegah terjadinya pungli ya, pungutan liar yang di luar sepengetahuan kita karena berhubungan ke alamat tempat tinggal orang yang berperkara ini. Jadi seperti ini kita harus didengungkan terus ya, karena kita mencegah terjadinya pungli, terjadinya gratifikasi, terjadinya korupsi itu tidak basa-basi itu, tapi sungguh-sungguh komitmen dan itu harus bersama, ya? Kuat ya. Termasuk saya bisa begini juga ada peringatan dari keluarga saya dulu waktu saya masih di PA itu di Jawa, di Jawa Tengah, itu keluarga para sesepuh itu ngomong, Gus, kalau Bude Pade enggak bangga kalau kamu bisa beli rumah, kalau kamu bisa beli mobil. Yang Bude Pade bangga kalau kamu tidak korupsi, itu yang dibanggakan. Nah itu saya pedomani terus sampai sekarang. Sampai saya mungkin nanti selesai menjabat jadi ketua PTA ya. Nah ini Pemurian yang berbahagia ya. Ada inspirasi yang sangat bagus juga dari keluarga narasumber kita. Bagaimana ternyata peran keluarga kita, peran orang-orang terdekat sangat menentukan. Nah, dalam hal integritas kita, mau dibawa kemana integritas ini? Nah, ketika
orang-orang terdekat, apakah itu pasangan, anak, atau yang beliau sampaikan tadi, paman, bibi, eh, memiliki atau lebih terobsesi punya anak, keponakan, atau pasangannya, memiliki aset atau harta tanpa mempertimbangkan dari mana asal-usulnya, maka potensi korupsi, potensi menyelewengkan integritasnya, menggadaikan integritasnya itu lebih tinggi lagi. Tetapi ketika orang-orang terdekat, nah, yang dalam bahasa agama disebut dengan qanaah, zuhud, atau yang dalam bahasa Jawa barangkali disebut nerimo. Nah, insya Allah ini saya atau kita atau siapapun juga dapat menjaga integritas kita. Selanjutnya yang mulia, ini terkait pesan kepada kami-kami di Satker yang di bawah pembinaan pengadilan tingkat banding, apa yang harus kami lakukan, apa menyikapi atau di saat Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya gencar-gencarnya pembangunan zona integritas, apa yang harus kami lakukan? Ya. Yang pasti kita ikuti dan laksanakan semua kebijakan-kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Itu satu. Yang kedua, imbangi apa yang diinginkan oleh pimpinan Mahkamah Agung dengan skill, dengan keahlian yang diperlukan. Profesional ya, itu. Karena peradilan modern kita tahu semuanya cirinya adalah menggunakan IT, ya itu. Nah, itu bagi adik-adik ini ya, yang masih muda-muda, kuasai itu. Jangan sampai tidak menguasai itu. Karena kita akan tahu dunia luar, akan tahu perkembangan kebijakan-kebijakan dan lain-lain, akan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga pakai IT itu. Yang ketiga, pelihara idealisme ya, sebagai hakim, sebagai pegawai di pengadilan agama. Kita ini tidak sekedar kerja seperti robot. Targetnya selesai ya sudah. Tidak ada roh ya. Tidak ada cita-cita yang seharusnya yang terbaik yang bagaimana. Jadi itu. Kemudian kita ini di pengadilan agama, ya jiwa integritas moralnya harus kuat. Jangan ada keinginan dari dalam yang sifatnya tidak baik ditindaklanjuti dengan akal, ya, dengan pikiran. Sehingga pikiran ini meneruskan keinginan buruk dari dalam diri kita. Seharusnya kita keinginan yang baik ini diteruskan dengan pikiran-pikiran yang disetir oleh jiwa kita, moral kita. Nah, ini insya Allah nanti akan melahirkan apa yang disebut dalam agama amal saleh. Dalam pembangunan zona integritas, sebenarnya intinya adalah berbuat soleh, beramal saleh. Di situ kita, yaitu tadi, jangan kita melukai perasaan masyarakat, jangan kita berkhianat dengan jabatan yang sudah kita miliki, ya tidak hanya jabatan hakim, pimpinan ya, struktural fungsional, tapi juga sebagai pegawai negeri sipil di kantor ini. Jadi moral itu penting, skill, kemudian ikuti semua kebijakan-kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kalau tidak bisa kita pedomani ini, tidak bisa kita lakukan ini, kita akan ketinggalan. Karena lembaga kita, lembaga yang harus melayani kepentingan masyarakat. Dan itu memerlukan jiwa yang tulus dan keluar dari sini. Jangan melayani dengan ikhlas, itu diambil alih oleh instansi lain.
Sementara kita melayani tidak dengan ikhlas. Nunggu bayaran, nunggu pemberian. Jangan sampai terjadi seperti itu. Seharusnya itu kita yang menerapkan melayani dengan tulus ikhlas. Makanya berkali-kali di mana-mana saya selalu sampaikan, belajar senyum kepada orang berperkara, ya. Belajar ramah kepada orang yang harus dilayani. Walaupun pandemi, ketika melayani sambil senyum, buka sedikit supaya kelihatan. Buka maskernya maksud saya, bukan buka kerudung ya. Buka masker ini untuk supaya orang tahu, wah ini ramah, ini bagus, itu. Bagaimana masyarakat akan tahu atau orang berperkara akan tahu bahwa kita ini ramah, ya? Kalau tidak dibuka maskernya. Setelah itu ya sudah kita pasang lagi, itu, ya. Jadi layani dengan baik, dengan hati, dan belajar dari pegawai-pegawai bank, ya, yang bagian teller, bagian CS, tuh, customer service, ya. Walaupun nasabah itu marah-marah, Tetap tenang ya. kitanya jangan ikut marah. Nggak jadi di nasabah nanti pindah ke bank lain. Nah, kita juga begitu. Itu. Ya ini Bukan orangnya. selaras dengan apa sistem merit EASN yaitu mental hospitality. Iya. Ya, mental Perawat melayani. itu melayani. Hospital itu rumah sakit. Iya. Tapi mental hospitality artinya kita apa mental melayani. Iya, melayani. Jadi harus ada seperti itu. Terus yang tadi saya sebutkan harus pegang teguh idealisme, junjung tinggi, itu cita-cita luhur. Tujuan pengadilan agama ini apa? Tujuan itulah cita-cita luhur. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Tidak ada mengenal stasiun pemberhentian. Itu proses terus berlangsung terus. Makanya jangan sampai hilang idealisme itu. Karena idealisme itu justru memacu kita, menyemangati kita untuk kerja yang bagus, kerja yang keras, kerja yang benar, kerja yang sesuai dengan aturan, kerja sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Kalau ini tidak bisa kita lakukan, bagaimana kita akan sampai kepada tujuan? Bagaimana kita akan sampai pada cita-cita luhur? Kalau orang hanya sekedar ingin jadi hakim, sudah selesai jadi hakim ya sudah, tidak ada lagi. Orang hanya ingin jadi ketua, setelah jadi ketua ya sudah. Tapi itu bukan cita-cita luhur. Nah itu, jadi pelihara cita-cita luhur. Itu penting. Itulah yang namanya idealisme. Idealisme ya. Iya. Cita-cita luhurnya harus yang baik, yang benar. Sehingga pekerjaan kita juga harus baik dan benar. Itu Pak Ketua ya. Iya. Ya, sebelum pertanyaan terakhir, masih tinggal 2 pertanyaan yang mulia. Pesan untuk warga Bangka Barat atau Pamurian atau siapa saja yang menyaksikan tayangan podcast perdana ini. Iya. Apa pesannya yang mulia? Silakan. Pesannya kepada masyarakat Pamurian bahwa peradilan agama dan pengadilan agama di Bangka Barat ini itu adalah lembaga negara yang ditugasi untuk mengurusi sebagian kepentingan atau urusan dari masyarakat Bangka Barat sesuai dengan kewenangannya. Karena itu kalau ada hal-hal yang tidak jelas, konsultasilah kepada kawan-kawan di PA Muntok ini. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami dalam beberapa masalah yang terkait kewenangan pengadilan agama, silakan datang konsultasi kepada PA Muntok. Dan kami juga pesan, tolong awasi juga
kalau ada pegawai PA Mentok yang menyalahgunakan kekuasaan wewenang, datang ke Bapak, Ibu, minta bayaran yang menyimpang dari yang ditentukan, tolong laporkan pada ketuanya dan kepada kami di PTA Babel. Kami ingin semua pegawai pengadilan agama Muntok yang ada di Bangka Barat ini dan juga di tempat lain berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik. Jangan sampai berperilaku buruk sehingga perlu dicegah dengan informasi-informasi dan laporan-laporan tentang adanya penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan terima kasih pada pemorian semua, khususnya di Bangka Barat ini, yang sudah banyak membantu PA Mentok, ya, sehingga PA Mentok sampai saat ini bisa melaksanakan tugas pokok melayani Bapak Ibu sekalian di wilayah Bangka Barat ini sesuai dengan kewenangan PA Mentok. Ya. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia pesannya untuk masyarakat Bangka Barat dan Pemorian. Bagi Pemorian yang menyaksikan tayangan ini, yang kalau ternyata belum mengapresiasi tim redaksi dengan silahkan subscribe ya, silahkan subscribe. Jadi subscriber kami yang ke sekian ratus. Nah, kemudian silahkan beri komentar dengan memberi masukan kepada kami tim redaksi. Sekaligus silahkan di-share ke rekan-rekan yang lain. Insya Allah nanti banyak informasi bermanfaat yang akan kami tampilkan melalui PA Mentok TV ini. Nah, ini yang terakhir Yang Mulia. Ya. Ini yang terakhir. Pesan untuk kami secara khusus kawan-kawan di Pengadilan Agama Mentok. Silakan ya. Yang Mulia. Pesan saya, jaga kekompakan dan kebersamaan dari semua warga Pengadilan Agama Mentok. Karena ini kekuatan kita. Energi kita ada di kebersamaan dan kekompakan. Saya yakin tanpa adanya kekompakan dan kebersamaan tidak akan bisa terwujud. Misalnya ini studio ini ya, yang dindingnya belum selesai. Ini seni sekali, bagus sekali ini. Kelihatan seni ya, nyeniknya itu. Nilai seninya itu bagus tinggi. Ini lengkap. Ada pojok galeri, ada pimpinan dari masa ke masa, ada lagi pojok penghargaan. Ini semuanya tidak akan terwujud tanpa adanya kekompakan dan kebersamaan. Yang kedua, kalau ada perbedaan, jangan dijadikan bahan konflik. Jangan dijadikan bahan konflik ya. Tapi jadikan itu sebagai masukan-masukan yang bisa memperkaya hasanah pengetahuan kita semuanya. Dan saya pesan adik-adik yang masih muda ini, terutama yang keluarga Bangka Barat ya, yang memang asli begini, ini lahan perjuangan untuk mengangkat martabat, meninggikan lebih tinggi lagi dari Bangka Barat melalui pengabdian di Pengadilan Agama Muntok. Ya, jadi kesempatan cari pahala di sini banyak ya yang bisa dilakukan. Jadi jangan sekedar kerja itu basa-basi, tapi sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, gaji dapat, tunjangan dapat, terus pahala juga insya Allah dapat. Itulah nanti yang kita harapkan keberkahan. Itu ya. Nah, terus silaturahmi sesama warga Pengadilan Agama Muntok tetap dilangsungkan dan dipelihara.
buang segala egoisme kita semuanya, ya. Tapi untuk kebersamaan. Saya kira itu Pak Ketua yang pokoknya. Terima kasih Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Yang Mulia Dr. Haji Agus Budiaji, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau adalah narasumber pertama dari acara podcast Pamor, Pengadilan Agama Mentok, Obrolan Ringan. Sosok inspiratif yang sudah sama-sama kita saksikan, kita dengarkan perjalanan hidup beliau yang luar biasa, yang terlahir dari sosok ayah dan ibu beliau, dibesarkan di lingkungan keluarga militer, namun sosok selain disiplin juga sosok yang sangat taat, bahkan memiliki sensitivitas membantu orang lain yang luar biasa. Kemudian membentuk pribadi yang mulia narasumber kita sampai berada di titik ini. Banyak inspirasi-inspirasi yang menggugah kita, junior-junior beliau. Bahwa kita ini bukan hanya sekedar junior saja, tetapi kita adalah anak-anak ideologis dari beliau yang menapaki karirnya yang beliau sampaikan tadi, dimulai dari Indonesia bagian tengah di Sulawesi Utara yang harus jauh dari tanah kelahiran, harus jauh dari keluarga, namun bisa survive, dan itulah yang membentuk sehingga menjadi sosok yang mandiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Yang Mulia atas inspirasinya. Sama-sama. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Amin. Yang Mulia. Amin, amin. Untuk dapat meneruskan amanah sebagai pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikianlah podcast perdana dari PA Mentok TV dalam acara Pamor Pengadilan Agama Mentok Obrolan Ringan. Terima kasih kami ucapkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.